Salah satunya ketika kita bicara mengenai pemeringkatan, apa yang mendukung pemeringkatan, supportingnya di mana ya. Dan kita adalah selaku pendorongnya dalam hal ini bahan bakarnya ya. Jadi teman-teman yang melaksanakan, kita selaku pendorongnya sehingga apa yang memang menjadi program prioritas ataupun program-program lainnya bisa berjalan sinergis dan sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Ini koordinasi monitoringnya kita hampir semua di direktorat kita selalu berkoordinasi untuk monitoring bagaimana sih progres dari anggaran yang kita lakukan. Halo teman UB dan sahabat kreatif dimanapun kalian berada, kembali lagi di UB Podcast. Bersama saya Faza selaku host yang akan memandu jalannya podcast UB hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap penting, kaku maupun sangat krusial ya, yaitu tentang uang. Betul sekali. Tapi sebenarnya ini justru menjadi urat nadi di segala prestasi yang kita lihat di Universitas Brawijaya kampus kita tercinta. Judul episode kita hari ini sangat keren, yaitu lebih dari sekadar angka. Mengelola dengan integritas mendorong keunggulan Universitas Brawijaya. Dan di studio sudah hadir sosok paling penting di balik layar tata kelola keuangan Universitas Brawijaya, yaitu Direktur Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Muhammad Khairul Rusdi, SE, MAAK. Selamat siang Bapak. Iya, siang Mbak. Dengan saya Faza ya Pak yang akan menemani Bapak pada UB Podcast siang hari ini. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi kita langsung saja memulai segmen pada kegiatan UB Podcast pada hari ini Bapak. Ya. Kalau mendengar dengan kata Direktorat Anggaran ya Pak ya, yang terbayang di kepala kita selaku orang awam, biasanya itu adalah tumpukan berkas, angka-angka yang rumit, terus ada kwitansi, atau mungkin kebijakan hemat dan menghemat ya Pak. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit, berapa strategisnya peran direktorat ini dalam dinamika Universitas Brawijaya, Pak? Oke, makasih Mbak. Jadi memang di direktorat kita adalah direktorat yang bersinergi ya dengan direktorat lain ya dalam kerangka memang menjalankan program-program prioritas rektor ataupun Universitas Brawijaya. Dan kita adalah selaku pendorongnya dalam hal ini bahan bakarnya ya. Jadi teman-teman yang melaksanakan, kita selaku pendorongnya sehingga apa yang memang menjadi program prioritas ataupun program-program lainnya bisa berjalan sinergis dan sesuai dengan perencanaan yang kita buat khususnya di dalam RKAT kita. Baik, mantap sekali. Berarti bukan soal tentang membatasi pengeluaran saja ya Pak, kalau mendengar tentang hal tersebut, tapi bagaimana cara mengarahkannya ya, seperti untuk dianggarkan kemana di program-program prioritas gitu, begitu Pak maksudnya. Nah, di era sekarang nih Pak, kan semuanya serba cepat dan efisien dan serba digital. Nah, bagaimana direktorat ini merespon tantangan transformasi digital dalam mengelola keuangan Universitas Brawijaya sendiri? Oke, jadi memang salah satu target kita di dalam Direktorat Anggaran adalah mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan ya. Dalam hal ini hampir semua kita memiliki beberapa aturan ya, ada yang aturan dana khusus yang memang sifatnya in out. Dalam hal ini memang ingin mempercepat proses bagaimana sih realisasi dari anggaran-anggaran yang ada di Universitas Brawijaya. Salah satunya adalah kerjasama, laboratorium, itu kita buat percepat dengan adanya peraturan rektor itu. Dan memang kita sinergi dengan seluruh sistem ya yang ada di kita ya, baik itu dengan Cipanda, dengan teman-teman mahasiswa, SIAM dan lain-lain ya, sehingga memang apa yang memang menjadi tugas kita untuk proses pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan ini bisa kita jalankan dengan efisien, efektif dan memang akuntabel. Nah, berarti begitu teman-teman. Jadi keren banget. Karena berarti tuh sekarang tuh sistemnya tuh sudah sangat transparan ya Pak ya. Jadi mahasiswa bahkan unit kerja sudah dapat
sudah nggak perlu bingung lagi gimana sih alur biosinkronisasinya karena semua sudah terekam pada sistem. Iya, betul. Dan kita sudah paperless ya, jadi tidak perlu ada kwitansi dan lain-lain yang masuk ke kita, jadi sudah kita proses by system semua. Berarti semua sudah serba digital ya. Iya, oke. Mengingat sekarang juga eranya digital, jadi Universitas Brawijaya juga mendukung kemajuan teknologi tersebut. Nah, Pak, saya tertarik banget sama tema podcast kita hari ini, Pak. Iya. Yaitu kan lebih dari sekadar angka. Boleh diperjelas maksudnya Bapak? Mungkin karena kalau ngomongin anggaran ini kan isinya angka semua nih, dari atas sampai bawah kayak serba nominal, angka-angka. Mungkin bisa diperjelas atau dijelaskan itu maksud dari inti bukan hanya sekedar angka. Iya, betul. Jadi selaku di Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan kita juga merancang bagaimana sih program-program itu bisa berjalan selaras ya sesuai dengan visi misi Universitas Brawijaya ya. Salah satunya ketika kita bicara mengenai pemeringkatan, apa yang mendukung pemeringkatan, supportingnya di mana ya. Jadi baik itu kaitannya dengan akademik, penelitian ataupun pengabdian itu kita support semua. Dan kita memastikan bahwa apa yang memang menjadi program itu kita support sesuai dengan apa yang menjadi pedoman teknisnya. Dan kita juga ada standar biaya yang memang mengarah bagaimana mengaktualisasikan dari anggaran yang ada untuk program-program yang memang berjalan sesuai dengan visi misi rektor kita. Gitu. Nah, saya jadi merinding ya Pak dengarnya karena sebenarnya tuh jadi kayak selembar kwitansi itu sebenarnya kayak bisa jadi satu baris angka di dashboard ya Pak. Jadi nilainya bisa berupa bisa jadi beasiswa mahasiswa, bahkan menjadi alat-alat lab yang baru ya Pak ya. Jadi selembar kwitansi saja tuh nominalnya bisa segitu teman-teman. Nah, misalkan di Universitas Brawijaya ini kan sangat luas banget Pak. Unit kerjanya juga sangat banyak. Fakultasnya juga sangat banyak. Mahasiswanya ratusan ribu. Bahkan setiap masuk di ajaran baru itu bisa 17.000, 13.000 mahasiswa. Nah, bagaimana cara direktorat untuk menyelaraskan visi keuangan ini agar semua unit dapat bisa inline atau satu frekuensi dan tetap adil? Iya, jadi kita setiap tahun itu mengadakan semacam koordinasi dengan hampir semua direktorat, semua unit yang ada di Universitas Brawijaya dalam rangka apa? Menyusun RKAT, Rancangan Anggaran dan Kegiatan Tahunan kita. Di dalam RKAT ini terdiri dari berbagai hal ya yang memang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan prioritas yang memang menjadi dasar untuk kita menuju apa yang menjadi visi misi Universitas Brawijaya ini. Sehingga program-program prioritas itu ada baik itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, itu kita support semua. Dan ini koordinasi monitoringnya kita hampir semua di direktorat kita selalu berkoordinasi untuk monitoring bagaimana sih progres dari anggaran yang kita lakukan. Dan tiap semester kita juga mengevaluasi bagaimana pengeluaran yang memang kita berikan ya kepada unit-unit yang dalam rangka memang melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah sinergi dan kolaborasi. Ya, sinergi dengan seluruh unit. Ya. Nah, luar biasa sekali. Jadi di kolaborasi inilah yang menghubungkan visi dan misi dari berbagai unit yang dijadikan satu menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Hingga implementasinya juga di tingkat fakultas dan mahasiswa. Nah, jadi sudah cukup dari pertanyaan yang ada di sini. Semoga sudah terjawab semua teman-teman. UB tidak terasa juga kita sudah ada di penghujung obrolan kita Bapak. Seru sekali dan membuka mata kita semua untuk kalau mengelola keuangan, kampus itu ternyata sangat penuh dengan tantangan. Jadi mulai dengan nilai-nilai perjuangannya juga sangat terasa di sini. Sebagai penutup, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman UB sekalian Bapak? Iya. Mari kita gunakan anggaran Universitas Brawijaya ini dengan yang tepat dan efisien serta bisa menunjang semua program-program dan visi misi dari Universitas Brawijaya dan bisa mencetak generasi-generasi muda mahasiswa kita yang memang kredibel dan sesuai dengan harapan bangsa. Luar biasa sekali, keuangan yang sehat adalah fondasi bagi prestasi yang hebat. Keren sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya bersama saya Faza Maulidia. Salam kenal.
bersama Bapak Direktorat Keuangan, Direktur Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast UB lainnya. Mari.